Pemirsa, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Lita Gading kian memanas. Pasca Lita dilaporkan ke polisi terkait perundungan di media sosial terhadap putrinya serta video ayam sayur yang diunggah oleh Lita di media sosial dianggap Dhani sebagai bentuk pencemaran nama baik. Kini giliran Lita yang menyerang balik mantan suami Maya Estianty itu dengan melaporkan balik ke polisi atas dugaan penyebaran fitnah. Laporan Lita dipicu lantaran ia sudah banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun waktu akibat harus meladeni laporan Dhani yang dianggap salah kamar. Lantas benarkah Lita sudah mendapat panggilan polisi terkait laporannya terhadap Dhani? Yang itu kan di PPA, itu kan sudah tidak ada unsur, ya artinya dia tuh salah kamar gitu loh. Dan memang tidak ada unsur, karena kalau memang dilihat ya lihat aja isinya tuh apa, kan memang edukasi. Sebentar-bentar ini urusan remeh-temeh loh, urusan ayam sayur loh, dengan bahasan ayam sayur, dia tersinggung gitu, make sense nggak sih gitu loh. Pemanggilan lagi ya dari Polda? Belum. Oh. Dan ada laporan kedua dari Pak Ade gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Lita seolah tak gentar menghadapi Dhani yang merupakan seorang anggota dewan. Sebaliknya Lita makin gencar menguliti tabiat buruk Dhani yang dianggapnya tak pantas sebagai anggota dewan karena dianggap anti kritik. Emosi Lita kian memuncak saat ayah 5 anak ini mulai menyerang pribadinya serta meragukan kredibilitasnya sebagai seorang psikolog dengan menuding dirinya sebagai psikolog abal-abal. Saya dibilang psikolog abal-abal katanya, kan kurang ajar itu. Apa harkat martabat saya itu tercoreng. S3 itu nggak hal yang mudah loh. Masalahnya dia nggak sekolah sih, jadi dia nggak tahu bagaimana perjalanan pendidikan. Dia tuh salah lawan sama saya. Saya bukan hanya sekedar psikolog, tapi saya praktisi hukum juga. Istilahnya tuh saya bergandengan dengan praktisi hukum untuk memberantas orang-orang seperti ini. Sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi kekerasan terhadap anak, psikis maupun fisik. Sudah kadung gerah melihat tingkah Dhani yang dianggap tak memiliki kualitas serta tak memiliki pendidikan yang cukup mumpuni untuk menjadi seorang anggota dewan yang jelas-jelas mendapat gaji dan tunjangan besar. Terlebih Lita menganggap Dhani anti kritik. Padahal sebagai anggota dewan Dhani harusnya bisa menerima kritikan, bukan sebaliknya malah melaporkan rakyat yang mengkritisi kinerjanya. Inilah yang mendasari Lita membawa kasusnya dengan Dhani ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Lantas benarkah tujuan Lita ke MKD untuk mendesak Dhani mundur sebagai anggota dewan? Artinya dengan laporan saya ke MKD diterima aja itu udah sebuah langkah saya yang paling besar ya gitu untuk memberantas orang-orang yang tidak kompeten di DPR gitu aja sih. Itu udah paling benar saya harus lapor ke MKD supaya tahu masyarakat itu kualitas seperti apa masuknya si Ahmad Dhani itu. Klien saya itu kebetulan Bu Lita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tak hanya lapor ke MKD untuk membungkam Dhani, Lita yang mengaku mewakili rakyat Indonesia sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pensiunan bagi anggota dewan. Permohonan Lita agar undang-undang tersebut dikaji ulang, wanita yang berprofesi sebagai psikolog ini ingin agar uang pensiun untuk anggota dewan dihapus, lantaran para anggota yang duduk di DPR tak memiliki kompetensi sebagai wakil rakyat, terutama dari kalangan selebriti, di antaranya Dhani, Mulan Jamila, hingga Melly Guslau. Nggak sudi ya, uang pajak saya untuk bayar mereka tuh yang nggak kualitas. Apa itu? Apa pensiun seumur hidup? Mau konfirmasi Pak, soal kabarnya Nisa katanya hamil, bener gak sih Pak? Belum ya Pak? Berarti bukan ya Pak ya, bohong ya Pak? Pemirsa masih ingat dengan pernyataan Haji Komar ayahanda Nisa Sabian? Ya, saat Nisa dikabarkan hamil usai tampil di sebuah acara pada September lalu, dengan lantangnya sang ayah membantah kabar tersebut. Namun meski dibantah, rumor kehamilan Nisa justru makin hari malah makin terbukti. Terlebih ketika Ben Sabian Gambus memutuskan untuk hiatus. Yang teranyar yang kembali bikin heboh jagat maya, beredar foto Nisa pamer baby bump saat membeli karpet yang diduga untuk keperluan bayinya di rumah. Beredarnya foto tersebut akhirnya membuat netizen auto nyinyir ke Nisa. Terus gimana tuh omongan bapaknya kalau nggak salah katanya nggak hamil kan? Aura bumilnya kelihatan banget kok, mau dia tutupin kayak gimana pun tetap kelihatan. Subhanallah.
Tak hanya soal Nisa pamer baby bump, netizen juga kembali geram ketika melihat video Nisa yang menyebut dirinya dengan sebutan Umi. Tak ada rasa canggung sama sekali ketika wanita berusia 25 tahun itu menyebut dirinya Umi. Lantas, apakah sebutan ini pertanda Nisa sudah siap jadi ibu? Umi ngeliat dong ada yang jual ini stand handphone berikut sama speakernya. Terkenal sebagai salah satu artis yang cantik, awet muda dan punya body goals, siapa sangka Wulan Guritno malah tiba-tiba dihujat netizen sejagat maya. Ya, netizen yang terlanjur mengidolakan dan mengagung-agungkan kecantikan Wulan nampaknya syok berat lantaran muncul potret lawas Wulan yang memperlihatkan kondisi kulit wajahnya tidak semulus seperti yang terlihat di foto dan video. Netizen bahkan ikut membanding-bandingkan wajah Wulan dengan selebriti lain yang punya wajah cantik dan mulus. Mengetahui hal ini, Wulan pun akhirnya memamerkan wajah aslinya tanpa make up di depan banyak orang. Mereka selama ini taunya Wulan mulus mukanya gitu mungkin ya, jadi yang itu oh ternyata mukanya ternyata bedakan. Maksudnya muka aku yang di masa lalu bukan yang sekarang. Sempat sedih, sakit hati. Kemarin pas di 2 hari lalu nggak mau lihat sosial media sama sekali. Memiliki wajah yang tak mulus akibat kulit yang sensitif ternyata membuat Wulan insecure hingga puluhan tahun. Bahkan ketika ada event ataupun proyek film, Wulan butuh effort besar untuk membuat kulit wajahnya terlihat mulus di layar. Lantas benarkah Wulan sempat putus asa lantaran wajahnya tetap tak bisa mulus meski sudah melakukan perawatan berkali-kali? Kadang-kadang juga ya jadi insecure lah gitu kan, misalnya kalau lagi sendiri sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada pemotretan apa yang event besar gitu, kumpul dengan artis-artis lain, terus duduk nih berderet di make upin kan biasa suka dijejer tuh make up kiri kanan, ya udahlah ya gitu. Dari yang sifatnya laser, dari yang sifatnya suntikan, dari yang sifatnya subsisi itu kayak susah gue jelasinnya, pokoknya ada macem-macem lah gitu. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Meski sudah ada pernyataan dari Ditjen Lapas yang menyatakan aktor Amar Zoni tak terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lapas Salemba, melainkan hanya sebagai pengguna yang kedapatan masih menyimpan narkoba jenis ganja. Tapi kemarin sidang perdana kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat yang melibatkan pemilik nama Muhammad Amar Akbar dan 5 terdakwa lainnya digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan. Amar dan kelima napi yang kini berada di penjara Hairis Nusa Kambangan, Jawa Tengah hadir melalui Zoom meeting yang tersambung pada layar yang ditampilkan di ruang sidang. Tentu kan kita pertanyakan kenapa kok bisa sidangnya online. Nah, karena apa? Sesuai dengan UKAP kan dasarnya tadi dibacakan peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung dulu kan masalah COVID. Itu iya kan. Nah, sekarang kan nggak COVID lagi. Tadi yang disampaikan memang kalau secara online itu kan kendalanya banyak. Kemudian hambatan-hambatan komunikasinya banyak. Dalam pembacaan dakwaan itu, Amar CS didakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. JPU menyoroti adanya kerjasama antar terdakwa untuk mengedarkan berbagai jenis narkoba, mulai dari sabu, ganja hingga ekstasi. Amar Zoni CS didakwa berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan 1. Yang mengejutkan, JPU bahkan mendakwa Amar bukan sebatas pengguna, melainkan bagian dari jaringan yang terorganisir. Ya dakwah bisa-bisa aja lah. Karena apa? Karena kan memang asumsinya yang barang bukti yang di atas 5 gram itu kan mau bercandu dia kayak mau apa kayak tetap aja 114. Tapi kan kalau 114 kan pengedar atau penjual. Nah itu kan udah dibantah oleh Pak Dirjen ya.
Bahwa Pak Dirjen bilang ini bukan peredaran narkotika. Saya bukanlah seorang pengedar, saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, maka saya buat konten itu secara spontanitas. Ternyata Amar sudah dibawa ke Nusa Kambangan, kan kita mau jenguk tadi sama Bu Dokter. Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget. Dakwaan ini jelas kontras dengan pembelaan Amar seperti yang pernah diungkapkannya melalui 3 lembar kertas surat yang dikirimkannya kepada Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan kemarin pihak keluarga termasuk kekasihnya Kamelia dan ibu angkatnya Haryati protes agar sidang tak digelar dengan cara Zoom. Melainkan Amar dihadirkan langsung untuk mengungkap semua tabir janggal penetapan Amar sebagai pengedar. Iya, nggak keluarga doang, jaksa pun kan juga udah minta karena akan merepotkan jaksa sendiri nantinya ya Om ya. Dan JPU, jaksa wajib menghadirkan terdakwa di persidangan. Meriot tahu kan? Tahu. Nah, teroris ini kan ditahan semua di Nusa Kambangan. Nah, dihadirkan ke Jakarta. Kan tidak ada masalah. Kenapa kok Amar, apakah dia artis? Ya kan, ada diskriminasi dong kalau begini kan. Itu yang diharapkan. Jadi segera supaya Hakim, kemudian Dirjen Lapas, dan dalam hal ini Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat bisa mempertimbangkan hal ini. Ya, meski ada inisiatif dari Ditjen Lapas terkait status Amar hanya sebagai pemakai, namun tampaknya beberapa pejabat di tubuh Kejaksaan Agung dan Lapas masih punya keyakinan jika Amar ikut terlibat. Tapi bagaimanapun, suara dari dalam penjara yang diungkap Amar perlu didengarkan secara luas. Terlebih, proses pemindahan Amar dan kelima terdakwa lainnya terkesan serba cepat dan kilat. Pihak Amar bahkan mensinyalir jika Amar sebagai pecandu narkoba seolah dimanfaatkan untuk mengorbitkan jabatan atau menutupi kasus yang besar. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Bagi Kamelia, kekasih Amar, bayang-bayang hukuman dengan pasal berlapis yang dituduhkan kepada kekasihnya cukup serius, dari ancaman seumur hidup hingga hukuman mati. Lantas apa saja yang akan dilakukan Kamelia dan keluarga Amar untuk menyelamatkan Amar dari jerat hukuman serius tersebut? Benarkah Amar sudah siap akan membongkar semua kejanggalan di dalam lapas jika kelak dihadirkan? Lantas benarkah dengan kasus baru ini rencana Kamelia menikah dengan Amar akan ditunda? Penyalahguna narkotika, hukumannya adalah rehabilitasi. Itu sudah tepat sekali. Nah, hukuman rehabilitasi itu ya hukuman, tetapi direhab. Ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu. Karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia. Itu jadi gini, bukan rencana tuh ada tapi nggak rencana pulang langsung nikah, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, itu Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku gitu aja gitu. Jelang vonis yang akan dibacakan majelis hakim dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU terhadap terdakwa Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kemarin sidang perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU telah memasuki pekan ke-17 dengan agenda tanggapan atas replik JPU atau duplik yang dibacakan kubu Nikita Mirzani. Untuk meyakinkan majelis hakim dalam proses pembacaan duplik ini, Niki sempat meneteskan air mata. Pada dupliknya, ia menepis semua tudingan pihak JPU yang sebelumnya dibacakan dalam replik atau tanggapan atas pledoi Niki pada pekan lalu. Nangis akhirnya selesai setelah
Puas, tadi dupliknya kan bikin sendiri. Memang menjawab semua replik yang jaksa katakan minggu lalu gitu. Hari Senin kemarin. Karena tekanan yang sudah dirasakan hampir 1 tahun, 9 bulan ya, 1 bulan. 9 bulan, ya. Cukup lama banget sih. Meski menangis, tapi seolah Niki berusaha menyembulkan keyakinan jika dirinya akan bisa lolos dari jerat hukum yang dilaporkan seterunya bos skincare Reza Gladys. Niki bahkan sempat tiktokan jelang sidang pembacaan duplik. Hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan, jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Pak, saya seneng kok kalau ngelihat NM itu keren, datang ke persidangan kan menunjukkan keadaan dia bahwa dia baik-baik saja dan dia happy kan. Dia nggak merasa keberatan ada di dalam tahanan, mungkin dia betah kan. Terserah lah dia mau ngomong apa aja, terserah ya, nanti kita lihat aja nanti endnya di tanggal 28. Jika tak ada bukti konkret, lantas bagaimana dengan aliran dana uang yang disebut-sebut sudah disetor ke perusahaan properti untuk kebutuhan membeli rumah di kawasan Tangerang Selatan? Benarkah bukti itu fiktif belaka? Bagaimana pula dengan bukti-bukti jika Niki memang pernah mereview produk skincare milik RG, sementara JPU mempersoalkan kapasitas Niki yang bukan dokter ahli di bidang itu? Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter. Ya, baik jaksa penuntut umum maupun kubu Niki masing-masing boleh saja mengklaim sama-sama punya bukti atau sama-sama saling tuding dengan cara berakting atau mengarang cerita. Tapi semua keterangan yang sudah digelar selama 17 pekan sidang itu toh nyatanya majelis hakimlah yang nanti punya kesimpulan. Akankah kelak Niki bebas atau sebaliknya akan dihukum sesuai pasal yang dituduhkan? Lantas bagaimana keyakinan kubu Niki akan vonis majelis hakim nanti? Bagaimana pula keyakinan kubu Reza? Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kita nggak usah berpikir, oh dia terpuruk, oh dia sakit, oh dia happy. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum. Niki bukan saja tengah was-was menunggu putusan vonis majelis hakim setelah replik JPU dibalas dengan pembacaan duplik dari juru bela Niki, tapi juga tengah disoal lantaran videonya ketika dirinya di dalam penjara menggunakan smartphone secara bebas belakangan viral hingga membuat seterunya Dr. Richard Lee ikut mempersoalkan aturan dalam lapas. Tanggapannya soal DRL nih Dr. Richard Lee katanya menuduh Ami main HP di tahanan gimana?